underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada seorang penumpang kereta api yang berkeluh kesah karena dirinya harus diwajibkan booster, padahal dia sudah membeli tiket dan terpaksa harus direlakan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini masalah COVID itu kan sudah sangat berkepanjangan ya. Dan kita beruntung bahwa Presiden kita dengan Menteri Kesehatan sudah menyatakan bahwa kalau nggak salah itu bulan lalu itu sudah dinyatakan sudah bebas PPKM, tapi harus waspada. Betul. Ya, jadi kalau kumpul-kumpul ya lebih baik pakai masker, ya tidak ada jeleknya kan. Ya. Tapi status yang namanya PPKM itu sudah dibuka, ya. Nah sehingga kalau kita lihat kalau kita naik pesawat, ya atau naik bis umum, di mana-mana itu sudah tidak lagi diminta bukti kalau kita sudah vaksin, bukti kalau kita sudah melakukan booster vaksinisasi tadi itu, ya kan. Nah, ternyata ini ada yang aneh. Ada banyak penumpang kereta api yang karena mudik ini sudah beli tiket agak jauh kan? Ya. Pada saat itu tidak ada pengumuman bahwa setiap naik kereta api itu harus sudah di booster vaksinasinya. Nah, ini banyak yang terjadi. Ya. Jadi orang yang sudah mau naik kereta api tapi diminta mana boosternya, ternyata belum dilakukan, atau ketinggalan atau gimana, ternyata tidak boleh naik. Nah ini kan jadi ribut. Betul. Walaupun perusahaan kereta api Indonesia ini menyatakan yang gagal berangkat karena tidak ada bukti boosternya, uangnya bisa dikembaliin. Tapi orang mau mudik itu kan bukan minta uangnya ya. Yang penting kan dia harus bisa berangkat pulang mudik. Betul. Ya kangen-kangenan selama 2-3 tahun ini kan gak pernah ketemu. Betul. COVID kan. Betul. Nah ini sekarang naik pesawat sudah tidak diperlukan lagi. Naik bis sudah tidak bisa diperlukan lagi. Tapi kenapa naik kereta masih dibegitukan? Ya. Nah ini kan menjadi diskriminasi. Ya, apa alasannya dan bagaimana peraturan? Banyak orang yang tidak mau ribut. Kira-kira masalahnya apa ya Om Bob? Ya kalau kita mau positive thinking, ya kita nganggep bahwa petugas-petugas di kereta api Indonesia itu hebat-hebat. Sadar bahwa COVID itu sangat bahaya. Jadi dia betul-betul walaupun oleh Presiden sudah dibebaskan masa-masa yang namanya PPKM ini, dia masih menjalankan. Nah itu kan hebat. Bahwa positif kan. Tetapi ada juga yang negatif. Kalau lagi Lebaran ini tiket bagaimana? Susah nggak carinya? Ya, susah sekali. Susah sekali kan? Betul. Apalagi sudah mepet-mepet ini. Ya, Kelihatannya kan dalam tempo H-6 itu udah nggak karuan gitu ya. Tiket yang namanya jutaan lembar itu sudah terjual. Betul. Nah, ini kan masih ada orang yang datang belum punya tiket. Nah kalau masih ada permintaan, terus tiketnya itu masih ada, dijual nggak? Dijual. Dijual. Kalau memang sudah mepet ini tiketnya sedikit karena sudah habis kan. Betul. Nah ini kan berarti ada pasaran gelap yang harganya 300.000 karena ada orang yang butuh. Ini tiketnya habis tapi ada yang batal. Ini tiketnya bisa dibeli 600.000. Untungnya 100% kan. Nah ini kan bagi petugas oknum di sana itu kan mudah sekali. Betul. Mencari pembelinya juga mudah. Ya. You punya stok tadi kan, yang karena belum booster itu tidak bisa menunjukkan hasil. Kalau dia udah booster kan tidak boleh naik. Betul. Kalau dia naik tiketnya gimana? Hangus. Dijual kembali. Hangus atau dijual kembali. Harganya sama dengan waktu beli. Iya kan? Nah ini kan sudah dijual lagi dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Betul. Karena orang kalau udah mau butuh gimana? Nah ini kan jadi mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri lah. Ya sebetulnya ini yang memang harus dipertanyakan. Kalau sudah diumumkan PPKM sudah dibuka, sudah dilepas siapapun sudah bebas bepergian, kredit juga nggak apa-apa. Tapi kok tiba-tiba ada yang masih tidak melakukan pembebasan tadi itu, harusnya ada pos pengaduan yang disiapkan agar supaya orang-orang yang terkena masalah ini bisa lapor
dan segera ditindaklanjutin agar pelayanan terhadap pembeli tiket tadi itu bisa berjalan mulus. Ya. Kalau seperti ini kan bagaimana? Menyusahkan orang, ya, membantu tapi dapat duit lah. Tiket 300 dijual 600. Ya enggak? Mereka berarti mencari keuntungan dari kesengsaraan dari calon penumpang tadi itu yang tidak betul. Nah, kalau memang dulu masih diperlukan peraturannya harus sertifikasi 2 kali atau booster baru boleh naik, ya itu fair. Semua fine-fine aja, memang harus seperti itu. Banyak yang terjadi dulu di pesawat terbang juga begitu, mau naik pesawat ternyata dia belum di booster, ternyata ditolak. Ya, tidak apa-apa, memang aturannya seperti itu. Tapi ini kenapa aturannya secara umum sudah tidak ada, kok di kereta api masih seperti itu. Nah, ini mestinya ya janganlah budaya korupsi di mana-mana itu juga merambat ke oknum dari kereta api. Ya nanti gimana lagi? Apa memang sudah jadi budaya untuk korupsi itu? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.